Mana nih ya? Oh, udah. Sip. Oke. Dilanjutkan. Apa itu desain? Ya. Oke, kita lanjutkan tentang petir tadi ya. Ada di dalam 2 surat ya, surat Ar-Ra'd dan juga surat An-Nur. Ya, kalau ini salah satu pembuatnya atau yang meneliti tentang sains dalam Al-Quran ya. Ya, dalam salah satu hadis dituliskan bahwa tentang kata-kata yang menceritakan bahwa kilat itu memang lewat atau datangnya sekejap saja. Ya, datangnya memang dengan kecepatan cahaya. Yang memang dalam Al-Quran juga sudah dituliskan tentang kecepatan cahaya sendiri ya, sudah diceritakan dan sudah dituliskan tentang kecepatan cahaya. Nanti proses kilat sendiri atau petir sendiri seperti apa? Apa yang membedakan sama hujan misalnya ya? Kita lihat di sini ya, ini sebenarnya lightning atau petir ya, atau kilat sebenarnya ada perbedaan sedikit ya. Itu lightning is terrifying, but confusing phenomenon. Maksudnya sebenarnya sangat menyeramkan, tapi juga di sisi lain itu membingungkan prosesnya. Kenapa bisa terjadi? Karena tidak di semua tempat, tidak dalam setiap kondisi terjadi petir ya. Kita lihat. Yang mempelajari ini pertama kali ada namanya Profesor Franklin katanya ya, walaupun lagi-lagi maksudnya yang paling utama sebenarnya sudah tertulis dalam Al-Quran jauh sebelum saintis meneliti tentang itu ya, tapi memang diteliti kembali oleh para ilmuwan-ilmuwan tertentu ya. Nah, ini salah satu cara untuk mengecek ya, seperti yang Ustazah pernah cerita, banyak saintis atau ilmuwan yang saking penasarannya, saking tertarik dengan ilmu tuh benar-benar sampai menghabiskan waktu lama ketika memang sudah sangat tertarik terhadap ilmu tersebut ya. Jadi memang kunci utama kita supaya menguasai ilmu, kunci utama kita supaya menguasai dan jadi ahli terhadap suatu ilmu, itu yang paling pertama adalah menyenangi terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak disenangin, bilangnya susah, sulit, ya pasti nggak akan masuk nantinya. Gitu. Jadi harus disenangi dulu, ini adalah bagian dari ilmu Allah, ini bagian dari ilmu alam yang harus kita pelajari ya. Nih katanya Franklin is the first one who proved that the lightning is an electric spark. Jadi sebenarnya ada ini elektrik ya. Cara ngeceknya gimana? Ketika sedang cuaca agak mendung ya dan angin sedang kencang-kencangnya, si Franklin ini menerbangkan layang-layang ya. Layang-layang dengan bagian-bagian tertentu, bagian atasnya itu ada bagian besinya atau bagian logamnya yang ada di atas gitu. Nah, di sini ada dipakai ini ya. Oh ya nih. Di sini ada stringnya, ada kawat atau bukan kawat, apa tuh ya stringnya, si talinya ya. Tali yang biasanya untuk menerbangkan layang-layang, kemudian ada di sini ada kunci, ada key. Terus di sini ketika sedang hujan-hujannya, ketika sedang terlihat akan terjadi petir, dihubungkan juga dengan tadi logam. Di sini sebelah sini juga ada logam, sebelah sini juga ada logam, dan akhirnya ada percikan yang terjadi di sini. Walaupun dianya dalam kondisi aman-aman saja ya, dianya nggak kena sebenarnya karena tadi ini tersalurkannya dalam string ini saja, dalam tali ini saja dan terkena ke logam terutama. Jadi memang itu salah satunya kunci dari petir ya. Next dulu. Nah ini secara sederhananya, simply lightning atau petir is the meeting of negative charge with positive charge. Secara sederhananya, petir itu terjadi ketika pertemuan antara muatan negatif dan muatan positif. Ya, jadi setiap benda-benda yang ada di sekitar kita itu ada muatannya, kan? Bagian terkecil dari seluruh benda itu atom, ya. Atau yang kalau misalnya dalam Quran disebutkan tidak akan ada yang terlewat walaupun seberat biji zarah ya, sebesar biji zarah, artinya kecil sekali, dan salah satunya ini juga ada muatan yang disebut
negative charge atau muatan negatif dan muatan positif. Biasanya muatan positif itu adanya di daratan bumi gitu ya. Nah, bagian atasnya yang ada di atas yang melayang dan yang lebih ringan itu biasanya yang mudah berpindah itu adalah muatan negatif. Jadi gini, karena ada pertemuan yang negatif sama positif, jadi zat, jadi aja terjadi petir. Nanti kita lihat. Ya, historical fact atau fakta sejarah sebenarnya, the knowledge atau ilmu about lightning tentang petir was rare, sangat jarang until the end of the 20th century, sampai akhir abad 20 katanya. Jadi ilmu tentang petir itu atau informasi tentang petir itu sangat jarang sampai akhir abad 20. When the scientists discovered the digital camera as they became able to capture 1,000 photo per second, which enabled them to understand some secrets about the lightning, but details still unknown. Jadi sampai akhirnya ditemukan digital kamera. Jadi salah satu informasi yang muncul atau pembuka informasi tentang kilat sendiri dibuka dengan penemuan kamera, di mana yang kita ketahui penemuan kamera adalah dari Muslim ya. Dan ketika sudah bisa menemukan kamera yang bisa menangkap 1.000 gambar setiap detik, gitu ya. Jadi karena gabungan dari gambar itu menjadi satu gambar ya, which enable them to understand, sehingga bisa membuat mereka mengerti beberapa rahasia tentang listrik, tapi detailnya masih belum diketahui. Pertanyaannya adalah, the question is, where does the lightning happen? Di mana biasanya petir itu terjadi? Nah, jadi syarat yang pertama, petir itu terjadi ketika, ya, di bawah. The lightning needs special kind of clouds during the thunderstorm. Jadi syarat pertama adalah butuh jenis awan tertentu ketika sedang ada hujan badai. Jadi syarat pertama adalah awannya harus awan jenis tertentu. Syarat kedua adalah ada badai besar salah satunya. Walaupun kadang-kadang kita nggak melihat badai juga ada kilat, itu juga ada syarat-syarat tertentu juga tambahan gitu ya. Tapi salah satu umumnya petir terjadi ketika ada awan tertentu dan ada badai ya. Ketika ada awan tertentu dan ada badai. Di mana tempatnya di situ pasti kemungkinan ada kilat. Di sini ada, kalau misalnya ngelihat dari satelit foto, ini gambarannya kurang lebih nanti jadi seperti ini ya. Kalau di sini ada awan ya, ada lightning, kelihatan dari sini set, ini lightningnya, ini city lights gambarannya ya. Dalam seluruh dunia, kalau misalnya kita buat jadi angka, petir dalam angka di seluruh dunia. Ada 100 petir yang mengenai dunia setiap detik. Jadi sekarang kita sudah lewat berapa detik? Banyak detik ya? Sudah berapa menit? Ya, meetingnya will end in 10 minutes. Nanti kalau misalnya habis, masuk lagi ke ini yang sama ya. Nanti enggak, insya Allah sih selesai sebelum jam 10.30 ya. Ada 100 kilat yang mengenai bumi setiap detik. Jadi kalau sekarang sudah terlewat sekian detik, berarti sudah banyak sekali petir yang terjadi ya. Itu rata-ratanya. Kemudian there are 8 million lightning strikes every day. Jadi kalau dihitung, kalau setiap detiknya 100 petir, berarti ada 8 million, 8 juta lightning atau petir yang jatuh ke bumi setiap harinya. Kalau misalnya di Amerika sendiri, lightning bisa membunuh 100 orang setiap tahun di Amerika. Kenapa di Amerika? Karena memang secara cuaca di Amerika paling sering terjadi badai, ya, secara cuaca. Kalau di kita kan di Indonesia, seringnya terjadi apa? Gunung meletus, banjir. Ya. Banjir, betul. Dan gunung meletus, dan gempa bumi, dan lain-lainnya. Jadi memang setiap benua itu punya wilayah bencananya masing-masing ya.
Jadi kalau misalnya mau dilihat dari jumlah lainnya, temperaturnya nih, kalau yang mau nyobain, kenapa orang yang kena petir atau kilat itu banyak yang sampai langsung meninggal? Karena temperature of lightning ketika jatuh pertama kali itu bisa mencapai berapa ini? 30.000 Celcius ya. Jadi kalau kita suhu utamanya, suhu biasanya hanya sekitar 36, 37 normal ya. Kalau ada lightning itu makanya bisa sampai membuat gosong itu karena 30.000 Celcius ya, makanya jadi tidak coba-coba ya, kecuali memang sudah menggunakan alat proteksi diri, tapi tetap aja sih kalau bagian tertentu yang kena ya bisa gawat gitu ya. Jadi ini 5 kali lebih besar daripada temperatur yang ada di surface of sun, yang ada di permukaan matahari bahkan. Walaupun matahari sebenarnya bagian dalamnya lebih panas lagi, cuman di permukaannya hampir sama dengan kilat intinya. Kalau di voltin, kalau volt misalnya kalau di lampu kan kita punya berapa volt ya, kalau di lampu juga ada sampai 1000 million volt. Kalau misalnya kita terkena kilat misalnya ya, electricity-nya bisa sampai 200.000 ampere ya. Lightning flash at midnight. Nah, bisa juga ketika di tengah malam ada lightning itu bisa sampai seterang ini nanti kelihatannya. The above foto di atas shows lightning flash at midnight. Foto di atas menunjukkan kilatan petir ketika tengah malam. Jadi tengah malam aja bisa kelihatan seperti ini ya. If you exposed to that flash, you may become a permanently di bawahnya temporarily blind, bisa sampai buta according to the distance between you and the flash, tergantung jarak antara kamu dan kilatnya sendiri ya. Oke ya, di sini juga disampaikan juga di salah satu ini surat Al-Baqarah. Jadi tadi ada 2 surat yang sebelumnya disampaikan, surat An-Nur ayat 43, surat Ar-Ra'd ayat 12 dan surat Al-Baqarah. Ya, intinya tentang rainstorm atau tentang badai ya, yang terdiri atas kegelapan, petir, ya, thunder, ya, badai, hujan besar ya, dan intinya lightning juga bisa mengambil penglihatan kita kalau dari sini disampaikan. Dan memang betul, ketika tadi kondisinya seperti tadi, ketika terjadi di malam hari dan kita berjarak dekat dengan kilat tersebut, itu bisa membuat manusia buta. Gitu. Siapa yang memberitahu tentang itu kepada Nabi Muhammad? Tentu saja dalam Al-Quran ya. Jadi ada tadi ya yang paling penting terjadinya petir karena ada awan jenis tertentu, terutama awan-awan tebal. Kalau sering dengar namanya cumulonimbus ya. Kemudian ada badai. Ya, terus tadi ada pertemuan antara muatan negatif dan muatan positif. Ini ada gambarnya di sini ya, kurang lebih. Tuh, di sini yang positifnya sama negatifnya ketemu di awan. Nah, bergesekan tuh, zep aja ya, kurang lebihnya. Jadi kira-kira idealnya itu sekitar 3 km dari tanah ya, bisa terjadi petir. Di atas itu juga bisa, tapi minimal 3 km. Ya, bagaimana ceritanya bisa muncul the lightning occur-nya? Jadi ada beberapa fasenya ya, ada 2 main phase, ada fasenya. Yang pertama adalah ketika tadi pertemuannya dan ketika kembalinya. Jadi kalau misalnya lihat petir kan set ke bawah terus hilang ya, hilangnya juga ke atas seperti itu. Di sini kalau nggak salah ada ininya deh. Bukan ya, tadi. Ini negative charge from the cloud, distant from the cloud toward the ground. Jadi yang negatifnya turun ke bawah dalam hitungan bagian dari detik ya, dalam satuan detik. Kemudian second phase-nya positive charge on the ground meet the negative charge. Jadi dari positif yang dari tanah itu ketemu melewati benda yang lebih tinggi. Makanya benda yang lebih tinggi itu cenderung lebih mudah terkena petir ya. Jadi di sini ada rumah, di sini ada pohon. Lebih tinggi mana? Pohon kan? Jadi yang positifnya naik ke sini, si negatifnya turun, ya ketemu zet aja. Terjadilah petir ya.
Fase ketiga, jadi ada strong electric sparks. Jadi ada tadi udah ketemu nih yang negatif sama yang positif. Akhirnya terjadi kilatan yang menemukan terjadi electricity, ada listrik lah di sana. Karena kilat kan juga terbentuknya kurang lebih listrik ya, seperti kesetrum rasanya, tapi dengan voltase yang lebih besar tadi ya, karena alami. Akhirnya ini dia hasilnya ada charging yang besar atau ada muatan yang besar yang terjadi dan terjadi dalam hitungan 25 milisecond. Dalam detik 25 milisecond tuh lebih cepat lagi daripada detik. Ini. Nah, ini kalau misalnya ngelihat di gambarnya ya. A simple drawing demonstrate the mechanism of lightning. Ya. Jadi ada sebenarnya si negatif charge-nya itu kemana-mana. Ke sini iya, ke sini iya, ke sini iya. Tapi dia nyari si positifnya. Kalau nggak ketemu positifnya, dia nggak akan jadi kilat. Gitu. Nah, dari pohon ini, naik si positifnya, ketemu Z, jadilah. Gitu. Kalau di sini, si si rumahnya belum ketemu, karena baru sampai sini si ininya. Jadi cuman sampai sini, jadi nggak ketemu dia. Gitu. That's why, itulah mengapa yang seringnya yang lebih tinggi. Tapi kalau misalnya suatu saat ketemu yang sesuatu yang pendek tapi tetap kena, itu ya takdir ya, bagian dari takdir. Karena kalau secara ilmunya sih pasti yang lebih tinggi yang kena. Ini nggak usah. Iya. Ini juga scientific sign. Intinya speed of lightning is very high. Ustazah juga sudah membahas ya tentang kecepatan cahaya itu cepat sekali, dan kita tahu bahwa malaikat juga tercipta dari cahaya ya. Kayaknya setelah ini waktunya tinggal 1 menit lagi, materinya Ustazah juga udah mau habis, jadi nggak usah balik lagi ya ke room ini ya. Nanti Ustazah kasih latihan soal ya, oke? Bentuknya kuis ya nanti ya. Siap. Oke. Oh iya benar, prakteknya belum ya? nanti. Ntar, nanti dilihatin sama Ustazah. Sebentar, ini oke. Ini udah sip. Oke, sekarang exit dulu. Ininya di stop share. Oke, bentar. Sip. Yang kalau punya bahan-bahan seperti ini, air, terus benang, nanti Ustazah kasih tahu caranya ya. Kita buat sedikit simulasi tentang lightning ya, pencampuran lightning. Si benangnya nanti dibasahin dulu